Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Adilas Wahyu Kurniawan. Saya adalah dosen di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraon Malang. Departemenisasi keilmuan saya adalah KMB dan Gadar Kegawat Daruratan, yaitu Medical Bedah dan Kegawat Daruratan. Kemudian saya ingin di sini melaporkan kegiatan penelitian saya dan capaian saya dalam penelitian. Yang pertama adalah di tahun ajaran 2017-2018 saya meneliti yang dengan judul hubungan norma subjektif dan perceived behavioral control dengan perilaku perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di instalasi gawat darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara norma subjektif dan perceived behavioral control dengan perilaku perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di instalasi gawat darurat. Harapannya atau manfaat yang ingin saya inginkan dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini menjadi dasar dalam membudayakan perilaku perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di instalasi gawat darurat. Penelitian ini menghasilkan beberapa publikasi atau output penelitian. Yang pertama, artikel jurnal yang berjudul Analysis of Nursing Behavior Factor in Documentation of Nursing Care in Emergency Unit Using Theory of Planned Behavior di International Journal of Indonesian National Nurse Association atau jurnal IJNNA dengan ISSN 26144794 volume 1 nomor 1. Kemudian publikasi yang kedua saya mempublikasikan di artikel dengan judul hubungan intensi dengan perilaku perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di IGD, yaitu di jurnal Mesencephalon Sinta 4 dengan ISSN 23024283 volume 4 nomor 1 Sinta 4. Jadi, kemudian selain di artikel jurnal, saya juga dalam bentuk buku, yaitu dua buku. Yang pertama buku Kegawat Daruratan Trauma dengan ISBN 9786026672070. Ya, kemudian saya juga buat di buku yang kedua, yaitu tentang buku Kegawat Daruratan Cedera Otak dengan ISBN 9786024759643. Selain buku, ya, saya juga menghasilkan dari penelitian ini dua hak cipta, yaitu Kegawat Daruratan Cedera Otak dengan nomor EC 0021855057. Kemudian hak cipta atau haki yaitu tentang Kegawat Daruratan Trauma nomor EC 0021932967. Penelitian ini saya anggap paling fenomenal karena satu, memiliki luaran paling banyak, yaitu 2 artikel jurnal, 2 buku, dan 2 haki. 2. Sebagai wahana sharing ilmu dan pengalaman saya sebagai dosen KMB dan Gadar dengan latar belakang pekerjaan sebelumnya di ruang instalasi gawat darurat. 3. Menunjang untuk dijadikan bahan pelatihan di mana saya sebagai instruktur BTJLS dan BLS sehingga menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Kemudian di tahun selanjutnya, di tahun ajaran 2018-2019, saya meneliti tentang hubungan kadar ureum, hemoglobin, dan lama hemodialisa dengan kualitas hidup penderita PGK, penyakit ginjal kronis, atau kita sering disebut gagal ginjal kronis. Nah, ini juga masuk di departemenisasi saya, yaitu tentang nefrologi atau ginjal, ya. Nah, tujuan penelitian ini saya ingin meneliti tentang hubungan antara kadar ureum, kemudian kadar hemoglobin, dan lama hemodialisa itu terhadap kualitas hidup pasien penderita PGK. Manfaat praktisnya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis tenaga kesehatan, ya, khususnya perawat, tentang pentingnya pengukuran kadar ureum, hemoglobin, dan lama hemodialisa, ya, itu terhadap kualitas hidup pasien PGK. Kemudian output penelitian yang saya hasilkan ada 2.
Yang pertama di jurnal Sinta 4, yaitu Jurnal Nurse dan Kebidanan Patria Husada tahun 2019 dengan nomor ISSN 254838111. Kemudian 3 luaran ya. Yang selanjutnya adalah buku tentang manajemen sistem saluran kemih tahun 2019, yaitu ISBN 9786237511052. Selain itu, saya juga menghasilkan luaran dalam bentuk hak cipta atau haki dengan nomor EC 002019839947 tahun 2019. Nah, penelitian ini alhamdulillah sudah berhasil lolos di hibah pembiayaan penelitian yang dibiayai oleh Kemendikbud tahun 2019. Kemudian tahun selanjutnya, yaitu tahun ajaran 2019-2020, saya meneliti di bidang keilmuan saya tentang hipertensi ya, dari ginjal. Kemudian saya fokus ke hipertensinya. Di situ saya meneliti tentang pengaruh program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANIS terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi berbasis teori Kering di Puskesmas Pandanwangi, Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh program pengelolaan penyakit kronis berbasis teori Kering, yaitu PROLANIS, terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Pandanwangi, Kota Malang. Nah, manfaatnya saya ingin mengembangkan ilmu keperawatan kaitannya dengan pengaruh program pengelolaan penyakit kronis ini terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi menggunakan teori Kering. Ya. Kemudian untuk luaran publikasi sudah saya submit di jurnal Strada Jurnal Ilmiah Kesehatan, Strada Jurnal Ilmiah Kesehatan atau SJIK Sinta 3, cuman masih menunggu proses penerbitan. Kemudian di tahun 2020-2021 saya melakukan penelitian tentang analisis faktor yang penelitian ini adalah juga departemen saya tentang diare, yaitu diare, cuman saya kali ini berkolaborasi dengan dosen anak, yaitu penelitian diare pada balita, ya, pada infan dan balita. Sehingga judul penelitian ini adalah analisis faktor yang mempengaruhi kejadian diare pada infan dan balita di Indonesia. Jadi skup penelitiannya cukup luas. Nah, karena penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu studi data Indonesian Demographic and Health Survey. Ya. Tujuan penelitian ini adalah saya ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan diare pada infan dan balita di Indonesia tahun 2012 dan tahun 2017. Kemudian manfaat penelitian ini menjadi preventif, bentuk preventif dan promotif terhadap masyarakat. Faktor-faktor apa saja yang berkaitan dan menyebabkan kejadian diare pada infan dan balita, sehingga kita dapat mencegah diare pada anak, khususnya pada balita dan infan. Waktu penelitian ini yang pertama, merupakan komitmen saya untuk selalu meneliti di wilayah bidang keilmuan saya, yaitu medical bedah dan kegawat daruratan. Jadi mulai dari 2017, 2018 hingga 2020, 2021 saya masih selalu melakukan penelitian dan menghasilkan luaran di bidang keilmuan saya. Ke depan saya berharap bahwa saya akan mencapai publikasi yang lebih tinggi dan lebih berkualitas,
Saya ingin meningkatkan skup luaran saya ke artikel jurnal, ke jurnal-jurnal yang lebih tinggi kualifikasinya, yaitu di tentunya jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional yang reputasi. Demikian saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.